天境，会神境。Guys, gimana kabarnya? Pasti baik kan? Kali ini Mimin mau membahas donghua dengan durasi 1 jam lagi. Donghua ini berjudul The Adventure of Yang Chen. Sedikit sinopsis, Yang Chen adalah cucu penguasa sekte, namun dia selalu diejek oleh orang-orang di sekte karena sudah lama tidak membangunkan jiwa Dao-nya. Dalam keputusasaan, dia mendapatkan terobosan untuk membangunkan jiwa Dao dan senjata roh Kaisar Yu, dan menyadari bahwa kerumunan yang dipimpin oleh pamannya memaksa kakek untuk menyerahkan posisi patriark. Setelah itu, Chen memutuskan untuk meningkatkan kekuatannya untuk melindungi keluarganya dan pergi ke Gunung Yaoyun sendirian untuk mencari obat. Pada akhirnya, persekongkolan semua orang dipatahkan dan posisi patriark dipertahankan. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung gas ke alurnya. Di kediaman Yang Chen yang sedang duduk-duduk mengeluh karena dirinya akan segera diasingkan dalam 3 hari ke depan. Sementara para murid keluarga Yang terlihat sedang berlatih dengan tekun. Yang Chen memutuskan tidak menganggap masalahnya terlalu serius, mengingat dirinya sudah terbiasa dengan orang-orang menegurnya selama 5 tahun tanpa henti. Kemudian 3 murid menghampiri Yang Chen, mengejeknya dengan menganggap kegiatan duduk-duduknya sebagai aktivitas perenggangan. Salah satu dari murid bertanya dengan nada mengejek, apakah Yang Chen tidak cemas mengingat dia belum berhasil membangkitkan jiwa Dao-nya. Saat ketiga murid itu mentertawainya, adik perempuan Yang Chen yang bernama Yang Xin muncul dengan marah dan memperingatkan mereka untuk tidak mengganggu kakaknya. Yang Xin menghampiri Yang Chen, bertanya mengapa dia diam saja dan tidak mencoba membela diri. Yang Chen meminta Yang Xin untuk tidak marah dan mengatakan bahwa dirinya merasa tidak perlu memarahi mereka. Ia bahkan tidak peduli jika mereka ingin terus mengejeknya sampai puas. Yang Chen mengingatkan adiknya yang akan memasuki Akademi Ziyun untuk berlatih dengan giat karena akademi tersebut adalah yang terbaik di dinasti Xia. Ketika Yang Xin telah menjadi kuat sebagai kakak, Yang Chen pasti akan merasa terhormat dan bangga kepadanya. Namun Yang Xin berubah sedih karena tidak mau berpisah dengan Yang Chen dan ayah ibunya. Ia kemudian bertanya, apakah Yang Chen akan benar-benar diusir 3 hari lagi. Yang Chen menghibur adiknya, mengatakan meski dirinya tidak ada lagi di rumah, mereka tetap masih bisa saling bertemu. Yang Xin mendadak kesal dengan keputusan kakek mereka. Ia merasa sekalipun Yang Chen tidak memiliki jiwa Dao, seharusnya kakek tidak perlu mengusir cucunya seperti itu, karena bagaimanapun mereka adalah keluarga. Namun Yang Chen mengingatkan bahwa itu adalah aturan keluarga mereka. Ia percaya meski kakek mereka mengusirnya, dia akan tetap menyayanginya. Yang Chen masih mencoba menghibur adiknya, mengatakan bahwa Yang Xin bisa menemuinya kapan saja. Ia berjanji setiap kali adiknya datang, dirinya akan membuatkan iga babi asam manis kesukaannya. Yang Xin sedikit tenang dan berjanji bahwa dirinya akan sering mengunjungi Yang Chen. 再过走麻利点儿，动作要快准狠。都走开，不许欺负我哥哥！哥只是觉得没有那个必要。妹妹，我这个当哥哥的脸上也有光不是？ 就算没有倒魂，也不能把嫡孙放出。 Tidak peduli berapa lama atau jauh dia akan pergi, Yang Chen akan selalu menjadi kakak kesayangannya. Yang Chen sangat senang mendengar hal tersebut, dan sebagai balasan, ia memberikan pelukan hangat untuk adiknya. Di malam berikutnya, Yang Chen sedang berada di kamarnya, merenungkan tentang pengusirannya, dan mengakui kepada dirinya sendiri bahwa ia tidak ingin meninggalkan tempat tersebut. Yang Chen memejamkan matanya ketika cahaya memancar dari tubuhnya dan membuatnya melayang. Seorang laki-laki berdiri di luar kamar Yang Chen, mengendap-endap dan melemparkan anak panah ke arahnya.
Yang Chen sama sekali tidak menyadari keberadaan laki-laki itu. Dan saat cahaya yang memancar dari tubuhnya menghilang, ia terjatuh di atas ranjang. Yang Chen mengadu, mengeluhkan pantatnya yang terasa sakit. Ia bertanya-tanya apa yang terjadi, dan merasa seperti baru saja bermimpi. Yang Chen menyapukan pandangannya ke sekeliling, berpikir bahwa dirinya selalu gugup memikirkan pengusirannya hingga berhalusinasi. Ia memutuskan tidak memikirkan hal yang terjadi lebih lanjut, dan memutuskan tidur. Seorang laki-laki yang sebelumnya mengendap-endap di kamar Yang Chen, menemui seorang pria di suatu ruangan, melaporkan bahwa semuanya sudah diatur. Pria yang berada di balik ruangan tersebut tampak senang dan menyuruh laki-laki itu pergi. Keesokan paginya, Yang Chen bangun dan menemui ibunya yang menunggu di luar. Ibunya mengatakan bahwa hari itu adalah ulang tahun Yang Chen yang ke-16. Kakek Yang Chen ingin merayakannya, dan untuk itu ibunya datang pagi-pagi sekali, meminta Yang Chen menyapa kakeknya. Yang Chen sedikit bingung, tidak menyangka sebelum dirinya meninggalkan rumah, kakeknya akan merayakan ulang tahunnya. Ibunya meminta Yang Chen untuk tidak menyalahkan kakeknya. Ia memberitahu bahwa kakek Yang Chen selama ini selalu mengkhawatirkannya. Namun karena jiwa Dao-nya masih belum terbangun, banyak orang yang mengincar Yang Chen. Jika kakek menunjukkan perhatian yang berlebihan kepada Yang Chen, orang-orang itu pasti akan semakin kesal dan membuat hari-hari Yang Chen di kediaman yang akan menjadi berat. Ibunya merasa bersalah, mengetahui selama ini Yang Chen banyak menderita dan telah menanggung semuanya seorang diri. Yang Chen memeluk ibunya, merasa sedih memikirkan bahwa ia tidak bisa melihatnya lagi. Setelahnya, Yang Chen bersama ibunya pergi menemui kakek yang sedang berdiri di halaman belakang. Ia segera memberi salam, dan ketika kakeknya berjalan menghampirinya, pria itu memperhatikan cahaya yang berkelap-kelip di dahi Yang Chen. Kakek Yang Chen menyentuh titik cahaya tersebut, dan tiba-tiba cahaya yang lebih terang menyelimuti tubuh Yang Chen, berpusar di sekelilingnya memunculkan sebuah buku. Ibunya terkejut mengetahui Yang Chen telah membangkitkan jiwa Dao-nya. Tetapi kakek tidak terlalu senang karena yang dibangkitkan Yang Chen hanya jiwa Dao kelas rendah tingkat Huang. Terlebih, jiwa Dao itu adalah jiwa Dao medis tipe pendukung. Meski demikian, kakeknya juga merasa lega. Karena dengan Yang Chen yang telah berhasil membangkitkan jiwa Dao, dia tidak perlu lagi meninggalkan kediaman Yang. Kakeknya berjanji, dirinya akan membimbing Yang Chen agar dapat berkultivasi dengan baik. Yang Chen merasa sedih dan meminta maaf karena telah membawa aib untuk keluarga mereka. Namun kakeknya menepis hal tersebut dan menasihati Yang Chen untuk tidak menyerah. Meski jiwa Dao medis adalah jiwa Dao tipe pendukung, hal tersebut akan tetap berguna. Kakeknya mengatakan bahwa dengan jiwa Dao yang dimilikinya, dia mungkin bisa menjadi dokter terkenal. Ia meminta Yang Chen untuk percaya diri dan berpikiran terbuka. Suasana hati kakek seketika membaik, dan ia mengajak Yang Chen untuk bermain catur bersama. Yang Chen sangat senang, begitu juga dengan ibunya yang terharu memikirkan putranya tidak perlu pergi meninggalkannya. Ibu Yang Chen pergi menemui suaminya, memberitahu tentang putra mereka yang berhasil membangkitkan jiwa Dao. Suaminya sangat lega, meskipun jiwa Dao yang dibangkitkan Yang Chen hanya tipe pendukung. Ia merasa hal tersebut jauh lebih baik daripada tidak memiliki jiwa Dao sama sekali. Selain itu, mereka juga memiliki Yang Xin, seorang jenius dengan jiwa Dao kelas Rinda tingkat bumi. 总算是觉醒了道魂呐！说不得你今后会成为一代名医，爷孙俩可是有很久没下过棋喽。 Dan merasa hal tersebut sudah jauh lebih dari cukup.
Keduanya kemudian berpelukan, merasa lega memikirkan saat ini. Tidak ada yang bisa mengejek Yang Chen lagi. Malam harinya, semua orang berkumpul untuk makan-makan merayakan pesta ulang tahun Yang Chen. Yang Xin Hai yang baru datang merasa pesta tersebut seharusnya tidak perlu diadakan. Namun Yang Xin Lin mengatakan bahwa pesta tersebut adalah perayaan penting, mengingat Yang Chen akan diusir dari kediaman besok, dan sebagai senior, mereka harus mengantarkannya pergi. Yan Qinfeng setuju, merasa mereka juga jarang berkumpul seperti itu. Namun Yang Qinghai keberatan karena dirinya perlu melakukan hal lain, dan tidak memiliki waktu untuk perkumpulan tersebut. Ia berniat pergi, dan menyarankan mereka untuk melanjutkan pesta tanpa dirinya. Kakek Yang Chen membanting gelasnya ke meja, menegur semua orang dan menyuruh mereka kembali duduk. Ia memarahi sikap mereka sebagai tetua yang tidak layak diperlihatkan di hadapan para junior. Kakek Yang Chen bertanya dan menegaskan posisinya sebagai kakek tertua. Ia mengatakan bahwa mereka berkumpul bukan hanya untuk merayakan ulang tahun Yang Chen, tetapi juga untuk memberitahu bahwa Yang Chen telah berhasil membangkitkan jiwa Dao-nya, sehingga tidak akan diusir dari kediaman Yang. Para senior yang lain terkejut, merasa tidak percaya dan bertanya-tanya bagaimana hal tersebut dapat terjadi. Kakek Yang Chen menegaskan bahwa dirinya tidak sedang bercanda, dan jiwa Dao Yang Chen memang telah bangkit. Meskipun hanya jiwa Dao kelas rendah tingkat Huang, tetapi akhirnya Yang Chen akan dapat melanjutkan berkultivasi. Yang Qinghai meminta Yang Chen untuk menunjukkan jiwa Dao-nya, dan meletakkan kedua tangannya di atas bahu Yang Chen. Saat Yang Chen tampak kesakitan, kakeknya marah, menegur apa yang dilakukan Yang Qinghai. Meski tidak menjawab, ia melepaskan cekalan tangannya dari bahu Yang Chen dan mengomentari tubuh lemahnya. Yang Qinghai menanyakan kondisi Yang Chen dan berharap dia tidak menyalahkannya. Yang Chen tidak menjawab, masih berusaha memulihkan diri dari rasa sakit yang dirasakannya. Yang Qinglin mengatakan bahwa Yang Chen harus berlatih dengan giat agar tidak membawa aib bagi keluarga Yang mereka. Yang Chen menunjukkan sikap hormat, berterima kasih atas perhatian kedua kakeknya. Ia mengatakan bahwa dirinya merasa kurang sehat dan meminta izin meninggalkan pesta untuk beristirahat. Yan Qinfeng menawarkan diri untuk memeriksa kondisi Yang Chen. Namun Yang Chen menolak dan meyakinkan untuk tidak mengkhawatirkannya. Yang Qinfeng mengundang Yang Chen untuk datang ke aula catatan suci besok dan akan memilihkan satu latihan yang cocok untuknya. Yang Chen menerima undangan Yang Qinfeng dan berjalan pergi meninggalkan ruangan tersebut. Yang Qinghai yang tampak kesal menenggak minumannya, memperingatkan Yang Chen dalam hati untuk tidak melawannya. 感觉睡眠不够啊。知道了，三爷爷，臣儿告退。这样，我没怪二爷爷的吧？想和我斗？ Sementara itu, Yang Chen berjalan dengan tertati-tati, masih merasakan sakit yang tertinggal di bahunya. Yang Xin yang menyusulnya terlihat khawatir dengan kakaknya yang tampak kesakitan dan merasa yakin Yang Qinghai sengaja menyakiti Yang Chen. Ia bertanya mengapa Yang Chen tidak melawan dan menyarankannya untuk memberitahu kakek. Namun Yang Chen menolak dan menjelaskan bahwa dirinya tidak ingin merepotkan kakek. Selain itu, Yang Qinghai adalah kakek kedua mereka, dan jika keduanya bertikai karena dirinya, hal tersebut hanya akan merugikan kediaman Yang. Yang Chen mengingatkan ajaran ayah ibu mereka untuk mengutamakan keharmonisan keluarga, mengingat betapa sulitnya bagi keluarga Yang mencapai posisi saat ini. Ia harus menanggungnya. Yang Chen menasehati Yang Xin untuk berlatih keras ketika berada di Akademi Ziyun. Saat Yang Xin menjadi master kuat jiwa Dao, dia akan bisa melindungi keluarga mereka. Yang Xin berjanji akan berlatih keras, dan selama ada dirinya, siapapun tidak ada yang bisa menggertak kakaknya.
Di kamarnya, Yang Chen sedang berkultivasi dan memasuki di istana batin jiwa Dao-nya. Ia terkesan dengan apa yang dilihatnya dan betapa luasnya tempat tersebut. Yang Chen berjalan memasuki paviliun, menemukan buku jiwa Dao-nya, dan memutuskan untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Saat membuka buku tersebut, cahaya terang menusuk mata Yang Chen, dan pemandangan yang dilihatnya seketika berubah. Ia mendengar suara yang menyambut kedatangannya, memberitahu bahwa Yang Chen sedang berada di dalam kitab 10.000 Dao. Sesosok laki-laki kemudian muncul, memperkenalkan dirinya sebagai Kaisar Yu. Ia meyakinkan Yang Chen bahwa dirinya tidak memiliki niat buruk, dan Yang Chen adalah orang yang telah dipilihnya. Kaisar Yu memberitahu dirinya sudah menyelamatkan Yang Chen 2 kali, namun menolak menjelaskan maksudnya lebih jauh. Ia mengatakan kitab 10.000 Dao adalah kekuatan baru yang terlahir oleh jiwa Dao Yang Chen. Yang Chen menyadari bahwa dirinya memiliki jiwa Dao sejak awal, tetapi Kaisar Yu menghapusnya. Ia kemudian bertanya mengapa Kaisar Yu berada di dalam tubuhnya. Kaisar Yu mengatakan jika Yang Chen membangkitkan jiwa Dao, seharusnya adalah jiwa Dao pedang kelas atas tingkat bumi, dan itu adalah jiwa Dao asli Yang Chen. Namun Kaisar Yu mengatakan bahwa jiwa Dao tersebut tidak berarti apa-apa, karena jiwa Dao Yang Chen saat ini ratusan kali lipat jauh lebih baik. Meski peringkat jiwa Dao Yang Chen memang tergolong rendah, tetapi jiwa Dao tingkat Huang dapat berubah berkali-kali dan berisi kemampuan tak terbatas. Selama Yang Chen berlatih dengan keras, jiwa Dao tingkat Huangnya dapat menjadi lebih kuat seperti jiwa Dao tingkat langit. Yang Chen merasa bingung, karena setahunnya jiwa Dao Huang adalah jiwa Dao medis. Kaisar Yu menepis hal tersebut dan mengatakan bahwa kitab 10.000 Dao adalah jenis jiwa Dao satu-satunya di dunia yang memiliki kekuatan untuk menyerap jiwa Dao yang lain. Dengan demikian, Yang Chen tidak hanya dapat meningkat jiwa Dao-nya, tetapi juga bisa mengambil jiwa Dao orang lain. 王宇对你没有恶意。总而言之，万道说，你现在的道魂虽然可以不断蜕变，这不就是个医术？吸收融合其他道魂的能力。 Kaisar Yu bertanya, apakah Yang Chen masih ingat pernah jatuh dari tebing saat usianya 7 tahun. Ia memberitahu, ketika itulah dirinya memasuki tubuh Yang Chen, menyerap sumber kekuatan jiwa Dao, dan perlahan menuliskan kitab 10.000 Dao. Kaisar Yu mengatakan, Yang Chen tidak perlu mengetahui tentangnya. Ia memilih Yang Chen karena ingin menjadikannya sebagai penerusnya. Kaisar Yu mengungkapkan bahwa apa yang dilihat Yang Chen saat ini adalah kombinasi antara segel dan sisa jiwa. Ia tidak tahu seperti apa keadaannya yang sekarang, dan entah bagaimana dirinya tidak bisa lagi muncul ke dunia. Kaisar Yu memberitahu bahwa kitab 10.000 Dao adalah tujuan terakhir hidupnya. Yang Chen bertanya apa yang harus ia berikan sebagai bayaran untuk menjadi penerus Kaisar Yu. Kaisar Yu mengatakan Yang Chen tidak perlu memikirkan hal tersebut sekarang. Yang perlu dilakukannya saat ini adalah mulai berlatih. Yang Chen memberitahu dengan kemampuan medisnya saat ini, dirinya tidak mungkin bisa bertarung mengalahkan orang lain. Kaisar Yu menjelaskan, kemampuan medis tersebut akan memberikan Yang Chen kemampuan pemulihan yang luar biasa. Terlebih lagi, bisa membuat ramuan untuk menempa diri. Di samping itu, jiwa Dao Yang Chen yang telah diintegrasikan dengan kitab 10.000 Dao. Yang Chen mengatakan, jika dirinya masih bisa menggunakan jiwa Dao pedangnya, maka hal tersebut akan sangat bagus. Kaisar Yu memberitahu bahwa dirinya akan mengajari Yang Chen beberapa latihan terlebih dahulu. Ia kemudian memberikan harta pusaka tungku obat mujarab yang akan melengkapi kitab 10.000 Dao dan membantu Yang Chen berkultivasi. Yang Chen memberi hormat kepada tanda terima kasih kepada Kaisar Yu dan menerima harta pusaka tersebut. Ia menanyakan kegunaan tungku obat mujarab dan menebaknya untuk memurnikan obat.
Kaisar Yu mengatakan dirinya hanya bisa memberikan tungku tersebut. Dan jika Yang Chen menginginkan sesuatu yang lain, dia harus berusaha keras untuk mendapatkannya. Yang Chen memperhatikan harta pusaka yang telah didapatkannya dan berpikir untuk melatih tubuhnya. Ia percaya tungku obat tersebut akan berguna dan berjanji kepada Kaisar Yu bahwa dirinya akan berlatih dengan keras agar tidak mempermalukannya. Kaisar Yu memuji kesungguhan Yang Chen dan mengatakan bahwa ia percaya suatu hari nanti Yang Chen pasti akan berada di puncak dunia. Keluar dari istana batin jiwa Dao, Yang Chen merasa metode yang diberikan Kaisar Yu sangat berguna. 为师如今除了这物灵药鼎，仅只是为了让你做我的传人罢了。是用来炼药的吗？我知道你在想什么。 Setelah beberapa hari bermeditasi, ia merasa telah pulih. Dan rasa sakit yang ditinggalkan dari Yang Qinghai telah menghilang. Yang Chen turun dari ranjangnya dan berjalan keluar kamar. Ia merenggangkan kedua tangannya dan berjalan menelusuri jalan setapak. Di sebuah paviliun, ayah Yang Chen memperkenalkan istrinya kepada tetua Yu dari Akademi Ziyun yang datang untuk menjemput Yang Xin. Yang Xin melihat kakaknya dan diundang untuk bergabung dengan mereka. Ayahnya memberitahu tetua Yu datang dari kota kekaisaran dan akan menjadi guru Yang Xin. Yang Chen menyapa tetua Yu, merenungkan bahwa Yang Xin akan segera berangkat ke Akademi Ziyun. Saat adiknya sudah ada di sana, dirinya tidak akan bisa bertemu Yang Xin lagi dengan mudah seperti di rumah. Tetua Yu mendengar bahwa Yang Chen baru saja membangkitkan jiwa Dao-nya. Melihat Yang Chen tampak masih muda, ia terkesan dengan kemampuannya yang terbilang jarang. Tetua Yu juga mendengar dari Yang Xin bahwa jiwa Dao Yang Chen adalah medis. Ia memberikan buku kedokteran sebagai hadiah kecil untuk Yang Chen, yang mungkin dapat membantunya berlatih. Tetua Yu memberitahu dirinya mendapatkan buku tersebut saat dalam perjalanan ke kediaman Yang di sebuah gua. Karena tidak pandai dalam keterampilan medis, buku tersebut tidak akan berguna jika berada di tangannya. Tetua Yu menasihati Yang Chen untuk membaca buku tersebut perlahan-lahan agar dapat mempelajarinya dengan baik. Yang Chen menerima hadiah tersebut dengan senang dan berterima kasih kepada tetua Yu. Ia kemudian memeluk adiknya, menasihati Yang Xin untuk menjaga dirinya dengan baik di akademi, dan berjanji akan mengunjunginya di kota kekaisaran. Yang Xin meminta kakaknya untuk tidak khawatir. Ia mengatakan bahwa dirinya akan menjaga diri dengan baik. Ia juga meminta Yang Chen melakukan hal yang sama. Dan jika ada orang yang berani menggertaknya, Yang Xin akan kembali untuk membalaskan dendam. Yang Chen tertawa kecil dan mengelus kepala adiknya dengan sayang. 哥，快过来！ 晨儿， 以如此年岁觉醒道魂，也是医书道魂。 多谢玉长老。 一会儿回来帮你报仇的。 Setelahnya, Yang Chen bergabung dengan anggota keluarga Yang untuk mengantar Yang Xin dan tetua Yu pergi. Tetua Yu mengeluarkan pedang terbangnya dan mengajak Yang Xin berangkat. Yang Chen menatap adiknya dengan sedih, berjanji kepada dirinya sendiri bahwa ia akan menjadi kakak yang membuat Yang Xin bangga. Yan Qingfeng menepuk pundak Yang Chen, memintanya untuk ikut ke paviliun kitab suci. Yang Qinghai mengatakan tidak peduli seberapa keras Yang Chen berlatih. Dengan jiwa Dao-nya, dia tidak akan dapat mencapai apapun. Yang Qinglin pun setuju dan merasa dengan melatih Yang Chen hanya akan membuang-buang sumber daya kediaman Yang. Kakek Yang Chen menyatakan bahwa dirinya akan bertanggung jawab dan memastikan Yang Chen mendapat sumber daya yang menjadi haknya. Yang Qinghai memutuskan tidak mendebat lagi dan mengingatkan bahwa masih ada 3 bulan sebelum kompetisi generasi muda di kediaman diadakan, dan Yang Chen akan berpartisipasi.
mereka akan benar-benar menantikan kemampuan Yang Chen dalam kompetisi tersebut. Meski mengetahui dirinya disindir dan diremehkan, Yang Chen dengan tenang mengatakan bahwa dirinya tidak akan mengecewakan mereka. 好消息，星儿，等着吧，让你骄傲的。星儿，常回来。是啊，说不得还会浪费府内的资。你何曾拼死过任何人？我不，那盗魂还是辅助类的。 Di pavilion kitab suci, Yan Qingfeng menunjukkan kepada Yang Chen teknik rahasia klasik yang telah dikumpulkan kediaman Yang. Ia menjelaskan, meski semua teknik itu mencakup berbagai macam bidang, namun mereka hanya memiliki sedikit teknik tentang pengobatan. Yan Qingfeng mengizinkan Yang Chen untuk melihat-lihat. Ia juga memberitahu bahwa Yang Chen adalah orang yang pertama datang ke kediaman Yang-nya. Yang Chen mendekati salah satu rak, mengambil sebuah buku dan setelah meniup debu yang menutupi sampulnya, ia mulai membuka dan membacanya. Ilmu yang ada di dalam buku tersebut terserap ke dalam kepala Yang Chen dan diterima oleh Kaisar Yu pada saat bersamaan. Di dalam kepala Yang Chen, Kaisar Yu memberitahu bahwa semua pengetahuan yang ada di buku tersebut hanya buku tentang resep dan ilmu pengobatan biasa. Dan tidak ada yang istimewa. Ia mengungkit tentang hal yang diberitahukan Yang Chen sebelumnya, bahwa kediaman Yang merupakan salah satu dari 4 keluarga besar di kota Manggu. Kaisar Yu merasa seharusnya mereka bisa memiliki sesuatu yang berguna. Yan Qingfeng kemudian menunjukkan rak lain dan memberitahu buku yang ada di sana berisikan penjelasan tentang latihan kultivasi. Karena keluarga Yang-nya sudah ada di kota Manggu selama bertahun-tahun dan melalui berbagai cara, ia berhasil mengumpulkan 8 jenis latihan kultivasi. Yan Qingfeng menyarankan Yang Chen untuk melihat-lihat lebih dulu. Ia berharap Yang Chen dapat menemukan latihan yang cocok untuk dirinya. Yang Chen memutuskan mengambil salah satu buku dan mulai membukanya. Yan Qingfeng mengatakan bahwa Yang Chen tidak perlu tergesa-gesa. Ia memberitahu bahwa semua buku itu adalah koleksi terbaik yang dikumpulkan keluarga Yang-nya. Dan jika Yang Chen mampu mempraktekkannya, hasilnya pasti akan sangat bagus. Yang Chen mengambil buku lain dan mengatakan bahwa buku tersebut tidak lengkap. Yan Qingfeng membenarkan dan mengungkapkan bahwa bab selanjutnya dari buku tersebut hilang. Yang Chen bertanya, apakah seseorang yang mempelajari buku tersebut akan berhenti di tengah jalan? Yan Qingfeng menjelaskan bahwa latihan kultivasi setiap rana berbeda-beda, dan Yang Chen dapat memilih untuk mempraktekkan latihan yang berbeda di setiap rana. Yang Chen bertanya, apakah dirinya boleh melihat-lihat buku yang lain? Yan Qingfeng tidak keberatan, namun meminta Yang Chen untuk tidak membawa buku keluar dari pavilion kitab suci. Yang Chen berkeliling rak sambil memikirkan bahwa jiwa daunnya adalah dao pedang. Ia mengambil sebuah buku berwarna hitam dan membaca kata melayang di bagian sampulnya. Yang Chen mulai membuka halaman buku tersebut dan merasa buku itu memiliki teknik pedang yang gesit dan fleksibel. Ia mempelajari teknik tersebut di dalam istana batin jiwa daunnya dan mencoba bertarung melawan seseorang yang diciptakannya sebagai lawan. Gerakan Yang Chen menjadi gesit dan tangkas. Ia melancarkan satu serangan akhir dan berhasil mengalahkan lawan tersebut. 好像是一个灵动的剑诀。 Yang Chen mengembalikan buku tersebut ke raknya dan telah menghafal semua gerakan di dalamnya. Ia pulang ke kediamannya, mengambil beberapa uang berniat membeli bahan obat untuk memurnikannya. Yang Chen berjalan keluar sambil merenungkan tentang para tetua yang menganggapnya akan menjadi bahan tertawaan di kompetisi kediaman. Ia bertekad akan menunjukkan kepada mereka bahwa dirinya tidak lemah. Yang Chen pergi ke suatu toko, mengeluarkan selembar kertas,
dan memberikan kepada pelayan di sana. Sambil menunggu, ia memutuskan berkeliling toko, melihat-lihat senjata dan tertarik pada sebuah pedang bersarung hitam. Yang Chen menarik pedang keluar dari sarungnya dan mencoba mengayunkannya. Ia terkesan dengan pedang tersebut. Namun meski ingin membelinya, uangnya tidak akan cukup karena telah digunakannya untuk membeli bahan obat. Dua orang laki-laki yang baru memasuki toko menghampiri Yang Chen menyapanya dengan nada mengejek. Yang Chen mengenali mereka sebagai sepupunya yang bernama Yang Xin dan Yang Qian. Ia tidak menyangka akan bertemu keduanya karena setahunya mereka sedang berada di Akademi Fenglan. Yang Chen bertanya kapan mereka kembali. Yang Xin dan Yang Qian tidak menjawab dan menyinggung tentang Yang Chen yang telah berhasil membangkitkan jiwa daunnya. Mereka mentertawai Yang Chen dan Yang Xin mengklaim jiwa daunnya tidak berguna. Namun, Yang Qian mengatakan bahwa mereka harus memberikan ucapan selamat kepada Yang Chen yang akhirnya berhasil membangkitkan jiwa daunnya. Yang Xin mengatakan meski jiwa daunnya tidak berguna, tetapi Yang Chen mungkin akan menjadi dokter. Yang Chen mengatakan bahwa menjadi dokter adalah pekerjaan yang bagus karena dirinya dapat menyelamatkan orang. Yang Xin memperhatikan pedang bersarung hitam yang dibawa Yang Chen dan bertanya apakah dia menyukai pedang tersebut. Yang Chen membenarkannya, tetapi Yang Qian mengingatkan bahwa jiwa daunnya dimilikinya bukan jiwa pedang, dan senjata tersebut tidak akan berguna untuknya. Yang Chen mengatakan bahwa dirinya mungkin hanya akan mengoleksi pedang tersebut. Mengetahui Yang Chen memiliki hobi yang sangat bagus, Yang Xin menawarkan diri untuk membelikan pedang tersebut sebagai hadiah untuk Yang Chen. Tanpa memperdulikan ejekan Yang Xin, Yang Chen berterima kasih dan menyerahkannya kepada pelayan untuk dibungkus. Ia juga memberitahu bahwa sepupunya lah yang akan membayar pedang tersebut untuknya. Gadis pelayan itu memberitahu pedang tersebut adalah senjata jiwa kelas menengah tingkat kuning berharga 5.000 koin emas. Meski terkejut dengan harganya yang sangat mahal dan menolak dipermalukan di hadapan Yang Chen, Yang Xin tetap akan membayarnya. Saat Yang Chen pergi untuk mengurus barang-barang yang dibelinya, Yang Xin dan Yang Qian membicarakan tentang kompetisi kediaman yang akan dimulai dalam 3 bulan. Yang Qian yakin Yang Chen tidak akan bisa bertingkah sombong, dan mereka bisa memberinya pelajaran. Yang Xin setuju dan bertekad akan mengubah kegembiraan Yang Chen menjadi tangisan. Sementara itu, Yang Chen memperhatikan pedang kelas menengah tingkat huangnya yang berharga cukup mahal. Ia merasa puas bisa mendapatkannya tanpa perlu mengeluarkan uang berkat Yang Xin. Gadis pelayan yang baru saja membungkus bahan obat yang dibelinya memberitahu Yang Chen bahwa ia harus membayar 7.000 koin emas untuk barang belanjaannya. Setelah menyelesaikan pembayaran dan berjalan keluar toko, seseorang tampaknya sengaja menjulurkan kakinya agar Yang Chen tersandung. Ia terhuyung-huyung dan jatuh menimpa seorang gadis yang kebetulan lewat di depannya. Gadis itu terkejut dan langsung mendaratkan tamparan keras di wajah Yang Chen hingga terjengkang. Meski belum cukup puas, ia hendak memukul Yang Chen sekali lagi, tetapi dihentikan oleh seorang pria yang tiba-tiba muncul. Pria itu menasihati gadis yang dipanggilnya Nona Muda Wang untuk tidak memukul orang terlalu keras. Ia mengatakan, sekalipun Yang Chen membuatnya marah, Nona Muda Wang tidak perlu sampai melukainya. Pria itu curiga jika kemampuan Nona Muda Wang sengaja melakukannya karena ingin menyulut konflik di antara kedua mereka. Nona Muda Wang menjelaskan, Yang Chen adalah orang yang mendorongnya ke tanah lebih dulu dan mengambil keuntungan darinya. Ia merasa memukul Yang Chen adalah hal wajar untuk memberinya pelajaran. Nona Muda Wang mengingatkan
bahwa pasar adalah tempat untuk para praktisi jiwa dao. Karena Yang Chen belum membangkitkan jiwa daonya, dia seharusnya tidak ada di tempat tersebut. Ia mengklaim Yang Chen hanya terkena karma atas tindakannya dan tidak bisa menyalahkan orang lain. Pria itu tidak mengatakan apapun lagi dan memilih membawa Yang Chen yang pingsan pergi. Di kediaman Yang Chen terbaring di kamarnya masih dalam keadaan tak sadarkan diri. Ayah, ibu, dan kakeknya bersama pria yang membawanya ada di sana untuk memeriksa kondisinya. Di istana batin jiwa daonya, Yang Chen menemui Kaisar Yu, menceritakan nasib buruk yang diterimanya. Ia pergi ke toko untuk membeli bahan obat, tetapi diserang dan dipukul oleh seorang gadis. Yang Chen menanyakan pendapat Kaisar Yu tentang takdir menyedihkan yang dialaminya. Kaisar Yu mengatakan, meski tubuh Yang Chen masih lemah, tetapi jiwanya jauh lebih kuat daripada orang biasa. Ia akan mengajari Yang Chen teknik rahasia jiwa dari kitab 10.000 dao yang merupakan fondasi untuk mendapatkan jiwa dao lainnya di masa depan. Kaisar Yu memasukkan teknik tersebut ke dalam tubuh Yang Chen. Dan saat menyerap dengan sempurna, Yang Chen berterima kasih dan berjanji akan berlatih dengan keras. Kaisar Yu mengatakan, Yang Chen perlu berkultivasi dengan fokus dan mengambil langkah perlahan-lahan. Ia mengingatkan Yang Chen bahwa kebaikan dan kejahatan memiliki karma, dan teknik tersebut sangat kuat sehingga membuat iri surga. Oleh sebab itu, Kaisar Yu berpesan agar Yang Chen menggunakannya dengan baik dan tidak menyakiti orang yang tak bersalah. Yang Chen telah memulai kultivasinya untuk mempelajari teknik tersebut dan berusaha berkonsentrasi. Kaisar Yu melanjutkan bahwa ia percaya Yang Chen akan menguasai teknik rahasia jiwa tersebut dengan cepat. 为师现在就传授你万道书的灵魂命， 还让一个女人给打了一顿。你说徒儿一定好好修炼。术太过霸道，本就为天所妒。为师相信，以你的天资，会很。徒儿太倒霉了，出去买点药。 Sementara di kamarnya, kakek Yang Chen memeriksa denyut nadi Yang Chen dan terkejut ketika cahaya memancar dari tubuhnya. Ayah dan ibu Yang Chen mendadak panik, menanyakan apa yang terjadi pada putra mereka. Kakek Yang Chen mengatakan dirinya baru saja merasakan suatu kekuatan aneh yang keluar dari tubuh Yang Chen, yang menyerap sebagian dari kekuatan jiwa daonya. Ia sedikit terkejut karena itu adalah pertama kali dirinya mengalami hal tersebut. Namun, kakek Yang Chen juga tidak terlalu yakin dan merasa mungkin dirinya yang salah menyadarinya. Ia meminta semuanya tidak terlalu cemas dan menenangkan mereka bahwa nyawa Yang Chen tidak berada dalam bahaya. Ia yakin setelah dibiarkan beristirahat dengan baik, Yang Chen akan kembali pulih. Kakek Yang Chen meminta ayah dan ibu Yang Chen untuk menyiapkan beberapa obat, mengingat saat ini tubuh Yang Chen masih terlalu lemah. Pria yang sebelumnya membawa Yang Chen bertanya apakah mereka akan melupakan masalah tersebut begitu saja. Kakek Yang Chen mengatakan bahwa itu hanya perselisihan anak muda dan akan membiarkan Yang Chen mengurusnya sendiri. Karena jika tidak, keluarga Wang akan mengatakan mereka memperbesar masalah. Ia memutuskan untuk tidak melakukan apapun dan menganggapnya sebagai bahan pelajaran untuk Yang Chen. Setelahnya kakek Yang Chen pergi. Ayah Yang Chen menyarankan istrinya yang tampak lelah untuk beristirahat. Ia akan meminta pelayan baru mereka untuk menggantikan istrinya menjaga Yang Chen. Kembali ke istana batin jiwa daonya, Yang Chen masih melanjutkan kultivasinya dengan konsentrasi penuh. Beberapa saat kemudian, hari telah malam dan ibu Yang Chen masih menjaga putranya yang tak kunjung sadarkan diri. Pelayannya datang untuk mengantarkan obat, dan ibu Yang Chen segera memasukkannya ke dalam mulut putranya. Hari demi hari berlalu, Yang Chen akhirnya menyelesaikan kultivasinya dan terbangun. Ia terkejut saat melihat seorang gadis ada di kamarnya. Gadis itu memperkenalkan dirinya dengan nama Sui dan meminta ibu Yang Chen melayani Yang Chen.
Yang Chen bingung mengapa ibunya mengatur seorang pelayan untuk membantunya. Memperhatikan Sui yang tampak masih sangat muda, ia bertanya bagaimana Sui bisa sampai di kediaman Yang. Sui salah paham, mengira Yang Chen ingin mengusirnya. Ia berlutut memohon agar Yang Chen membiarkannya tinggal. Sui memberitahu bahwa orang tuanya sudah meninggal saat ia masih kecil dan tidak memiliki tempat lain untuk pergi. Ia mulai menangis dan berjanji bahwa Yang Chen dapat memerintahkannya untuk melakukan apapun. Sui masih memohon dan mengatakan bahwa ia akan menjadi pelayan yang baik untuk Yang Chen. Panik dengan tangisan Sui yang semakin keras, Yang Chen turun dari ranjangnya, memintanya berhenti menangis, dan memperbolehkannya untuk tetap tinggal. Yang Chen masih mencoba membujuk Yue berhenti menangis sebelum ada orang yang mendengarnya dan salah paham, mengira dirinya melakukan hal yang buruk. Sui kemudian menjelaskan apa yang terjadi setelah Yang Chen pingsan sebelumnya. Yang Chen terkejut mengetahui dirinya sudah tak sadarkan diri selama 3 hari. Sui membenarkan dan menceritakan bahwa selama Yang Chen tidak sadarkan diri, ibunya selalu ada di sisinya untuk menjaganya. Yang Chen merenggangkan tubuhnya yang terasa pegal karena tidur terlalu lama, dan percaya bahwa ia memang pingsan selama itu. Ia kemudian menanyakan barang-barang yang dibelinya tempo hari, dan ditunjukkan Sui bahwa semuanya ada di meja. Ibunya datang dan merasa lega saat melihat putranya sudah bangun. Ia kemudian memeluk Yang Chen dan mengajak Sui pergi untuk membuatkannya makanan. 你是什么人？奴婢叫雪。想起给我安排丫鬟了。哎呀，求求你不要跟我走，一点都停！你留下吧。等等，你说我昏迷了3天，难怪我感觉全身都酸痛了。有，娘这就给你去做。 Setelah menghabiskan semua masakan ibunya dengan lahap, Yang Chen memanggil tuku obat mujarab dan mulai meracik ramuan. Sesuai dengan hal yang diberitahu Kaisar Ryu sebelumnya, dengan tungku obat mujarab tersebut, ramuan yang akan diciptakan tidak hanya meningkatkan kekuatan tubuhnya, tetapi juga dapat menyembuhkan lukanya. Yang Chen menggunakan resep obat yang diperolehnya dari buku medis yang diberikan oleh Yan Qingfeng. Ia ingat, Kaisar Ryu memberitahu bahwa itu adalah teknik keterampilan transformasi tubuh. Meski merasa teknik tersebut sangat misterius, Yang Chen berharap dapat memberikan manfaat yang luar biasa. Setelah memasukkan semua bahan yang dibutuhkan ke dalam tungku, Yang Chen penasaran apa yang terjadi. Ia memikirkan satu lagi bahan murni yang dibutuhkannya sebagai obat penuntun agar dapat meningkatkan efektivitasnya. Di depan pintu kamarnya, Sui memberitahu bahwa ia datang untuk mengantarkan sup manis kacang teratai. Saat Yang Chen membukakan pintu untuknya, Sui langsung menutup hidung begitu menghirup aroma obat yang sangat menyengat. Sui menanyakan apa yang dilakukan Yang Chen di kamarnya. Yang Chen tidak menjawab dan teringat dengan bahan murni yang dibutuhkannya untuk menyempurnakan ramuan obat. Ia bertanya-tanya, apakah bahan murni yang dimaksud adalah jiwa yang murni seperti Sui. Mendengar hal tersebut, Sui mendadak ketakutan dengan hal yang mungkin akan dilakukan Yang Chen kepadanya. Namun Yang Chen menenangkan Sui dan menjelaskan bahwa dirinya tidak bermaksud jahat kepadanya. Ia hanya ingin meminta bantuan Sui dan menjelaskan bahwa dirinya ingin Sui memberinya beberapa tetes darahnya. Meski bingung, Sui setuju dan Yang Chen mengundangnya untuk masuk ke ruangannya. Mereka berdiri di depan tungku, dan Sui diminta untuk memasukkan beberapa tetes darahnya ke dalam ramuan. Sui menerima pisau yang diulurkan Yang Chen, dan menyayat sedikit jarinya. Lalu meneteskan darahnya ke dalam tungku. Setelah cukup, Yang Chen meraih jari Sui dan menjilatnya. Sui terkejut saat melihat sayatan luka di jarinya telah sembuh tanpa bekas. Yang Chen menjelaskan bahwa itu hanya keterampilan sederhana. Ia meminta Sui untuk tidak memberitahu semua hal yang dilihatnya di kamarnya kepada siapapun, termasuk kepada ayah dan ibunya. Yang Chen juga mengatakan
bahwa dirinya mungkin masih akan membutuhkan beberapa tetes darah Sue ke depannya. Dan sebagai imbalan, ia akan mengabulkan permintaannya. Sue menolak meminta apapun, merasa sudah sangat senang Yang Chen mengizinkannya untuk tinggal di kediaman Yang, dan menjadikannya sebagai pelayan yang merupakan imbalan terbesar untuknya. Sue tidak ingin meminta hal lain, dan selama Yang Chen membutuhkannya, ia tidak keberatan memberikan darahnya kapanpun. Yang Chen mengatakan Sue tidak perlu terlalu segan kepadanya, tidak seperti tuan muda yang lain. Dirinya tidak memiliki aturan mengikat di kediamannya, dan Sue tidak perlu terlalu patuh kepadanya. Ia kemudian memberikan sup yang sebelumnya dibawa Sue dan memintanya untuk memakannya. Sue menolak dan menjelaskan bahwa ia tidak boleh melakukannya, karena ibu Yang Chen membuatkan sup tersebut untuk Yang Chen. Namun Yang Chen mengatakan bahwa dirinya tidak ingin memakan sup tersebut karena masih kenyang. Ia mengingatkan Sue adalah pelayannya, dan dirinya tidak menyukai pelayan yang tidak patuh. Sue langsung menurut, menerima sup tersebut lalu memakannya. Yang Chen senang dan menyuruh Sue untuk pergi beristirahat. Setelah Sue pergi, Yang Chen memperhatikan tungku dan obat penuntunnya yang telah siap. Ia melepaskan pakaiannya, lalu berendam di dalam ramuan obat tersebut. Yang Chen memikirkan bahwa proses penempaan tubuh akan begitu menyiksa, dan dirinya harus bertahan. Ia menyemangati dirinya sendiri bahwa ia bukan orang yang tidak berguna, dan akan membuat semua orang terkejut saat melihat dirinya yang baru. Di alam batin Dao-nya, Kaisar Yu memberitahu bahwa teknik yang akan diajarkannya tersebut adalah teknik tulang emas. Meski nama teknik tersebut terdengar biasa, namun dapat membantu membangun fisik yang paling kuat. Kaisar Yu menjelaskan bahwa rana penempaan tubuh, rana pembekuan darah, rana pengolahan jiwa, rana penembus domain, rana penetrasi surgawi, dan rana transformasi ilahi, masing-masing memiliki metode kultivasi misterius mereka sendiri. Tetapi, teknik tulang emas adalah teknik tertinggi yang dirancang untuk rana penempaan tubuh. Ketika Yang Chen mencapai rana pembekuan darah, dia perlu mencari latihan lainnya. Yang Chen mengatakan karena teknik tulang emas adalah teknik legendaris dan ia merasa sudah lebih dari cukup untuknya menguasai teknik tersebut seorang diri. Sisanya ia akan bergantung pada keberuntungannya sendiri. 吃点苦头自然是免不了的，让所有人都看到我的蜕变。师尊教你的这套功法名为金虎法，凝血境，这6个境界均是存在。既然这都是传说级的功法， Keesokan harinya, Yang Chen keluar dari tungku dan merasakan khasiat luar biasa dari kombinasi resep obat dan teknik tulang emas. Saat ini, Yang Chen telah berhasil menaikkan tingkat kultivasinya hingga ke rana penempaan tubuh tingkat 2, dan semua luka tersembunyi di tubuhnya telah sembuh. Yang Chen berjalan keluar dari ruangannya dan mendengar suara mencurigakan berasal tak jauh dari tempatnya. Ia memeriksa ke sekeliling dan menemukan Yang Xin berniat melakukan sesuatu yang buruk pada Sue. Yang Chen menghajar Yang Xin hingga pingsan. Merasa marah memikirkan Yang Xin yang telah menyakiti Sue. Ia beruntung mampu mengalahkan Yang Xin yang sedang dalam kondisi tidak siap bertarung. Yang Chen menyerap jiwa Dao Yang Xin dan teringat dengan kata-kata Kaisar Yu. Ia mengetahui bahwa hanya dengan mengintegrasikan jiwa Dao-nya, kitab 10.000 Dao telah balik ke kelas menengah tingkat doang. Yang Chen kemudian mengambil 2 kotak dari saku Yang Xin, lalu menggendong Sue yang pingsan dan membawanya ke dalam. 这么早，谁会跑这个地方来啊？居然对雪儿下手，猪狗不如的东西！道魂。 Ia membaringkan Sue ke atas ranjang dan menyelimutinya. Yang Chen terkejut saat mendengar suara ibunya datang, bertanya mengapa dia bangun lebih awal.
Namun ibunya bingung ketika mendapati Sue berada di kamar Yang Chen. Sebelum bisa menjelaskan apa yang terjadi, ibunya menyela kata-kata Yang Chen, menyuruhnya datang ke kamarnya. Tak lama kemudian setelah ibu Yang Chen pergi, Sue terbangun dan ketakutan melihat Yang Chen. Namun Yang Chen menenangkannya dan meyakinkan Sue bahwa dirinya tidak melakukan apapun. Sue masih ketakutan dan tampak panik. Yang Chen meletakkan tangannya di bahu Sue, meminta gadis itu melihat matanya. Ia bertanya apakah di mata Sue dirinya terlihat seperti penjahat. Sue tidak menjawab, dan Yang Chen mencoba bertanya apakah dia masih ingat apa yang sebenarnya terjadi. Sue mengatakan ia hanya ingat ketika dirinya sampai di dapur. Seseorang memukulnya dari belakang, tetapi setelah itu tidak tahu lagi apa yang terjadi. Yang Chen membayangkan hal buruk yang dilakukan Yang Xin, yang membuatnya mengepalkan buku tangan dengan marah. Ia meminta Sue tidak mengatakan apapun kepada yang lain, dan berpura-pura seolah tidak ada yang terjadi. Yang Chen mengatakan Sue tidak perlu khawatir, ia berjanji tidak akan menyakitinya. Dan bertanya apakah Sue percaya kepadanya. 完了，忘记关门了。待会儿到我房间来。别害怕，我什么都没做，事情。冷静点，你觉得我是坏人吗？你不要再过问了，也不要对任何人提起。你可以放心，我不会害你的。 Saat Sue mengangguk, Yang Chen bertanya mengapa dia mempercayainya. Sue mengakui bahwa dirinya juga tidak tahu mengapa mempercayai Yang Chen. Tetapi ia yakin Yang Chen adalah orang baik dan tidak akan menyakitinya. Namun Yang Chen mengatakan Sue masih terlalu muda untuk menilai benar atau salah. Dan setelah kejadian tersebut, ia yakin perlahan Sue akan mulai mempelajarinya. Yang Chen kemudian menanyakan tempat tinggal Sue dan akan pergi mengambilkan pakaian untuknya. Beberapa saat kemudian, Yang Chen kembali dengan membawa beberapa pakaian dan membiarkan Sue memilih. Ia pergi menemui ibunya sambil memikirkan apa yang harus dikatakan. Yang Chen merasa dirinya tidak bisa mengatakan yang sebenarnya kepada ibunya. Tetapi ia yakin ibunya akan mengetahui jika dirinya berbohong. Yang Chen masih sibuk dengan isi pikirannya dan terkejut ketika suara ibunya terdengar, menyuruhnya untuk segera masuk. Yang Chen mendorong pintu dan diminta menjelaskan dengan jujur apa yang sebenarnya terjadi. Ia mengatakan saat dirinya berjalan melewati halaman belakang, dirinya melihat Yang Xin berniat melakukan hal buruk kepada Sue. Setelah mendengar cerita seluruhnya, ibunya menggebrak meja, mengklaim tindakan Yang Xin sangat keterlaluan. Ia akan segera menangkap Yang Xin dan membiarkan ayahnya mengadilinya. 但随便糊弄也会被看穿啊！进来吧。你如实说，究竟发生了什么事？我这就派人把他抓起来，让你爷爷秉公处置。但你也要答应娘，以后有任何事不许。 Yang Chen berterima kasih kepada ibunya dan memintanya untuk merahasiakan masalah tersebut dari Sue. Ia tidak ingin Sue mengalami trauma di hatinya. Ibunya terkesan dengan sikap dewasa Yang Chen yang membuatnya menjadi lebih bijaksana. Ia meminta Yang Chen berjanji tidak peduli masalah apapun yang dihadapinya. Dia tidak boleh menyembunyikan hal tersebut darinya. Yang Chen meminta ibunya untuk tidak khawatir. Suatu hari nanti, dirinya pasti akan membuat ibunya bangga. Di kamarnya, Yang Chen memeriksa 2 kotak yang diambilnya dari Yang Xin. Di kotak pertama, ia menemukan 3 koin ungu di mana setiap kepingnya bernilai 100.000 koin emas. Yang Chen sedikit terkejut, tidak menyangka Yang Xin memiliki banyak uang. Kemudian di kotak kedua, ia menemukan sebuah ginseng yang diduganya sebagai ginseng roh. Yang Chen menunjukkan ginseng tersebut kepada Kaisar Yu dan dibenarkan bahwa itu adalah ginseng roh. Kaisar Yu memberitahu ginseng roh menyerap esensi langit dan bumi untuk tumbuh, juga mengandung sejumlah besar esensi. Dengan ginseng tersebut, kultivasi Yang Chen akan terbantu dan meningkat dengan cepat.
Yang Chen auto terkejut dan merasa beruntung. Kaisar Yu menjelaskan, saat menempa tubuh Yang Chen harus menggunakan ginseng ro dalam latihannya, yang akan membuat hasil latihan meningkat dengan pesat. Keesokan harinya, Yang Chen terbangun dan langsung mulai berkultivasi. Setelahnya, ia membuat ramuan dan mengeluarkan ginseng ro. Yang Chen memetik bagian ginseng dan memakannya, lalu menceburkan dirinya ke dalam tungku untuk mulai menempa tubuh. Yang Chen bertahan di dalam tungku, mengingatkan dirinya bahwa itu baru permulaan. Ia menahan rasa sakit yang menjalari tubuhnya dan memikirkan setelah semua bahan obat habis, meridiannya akan ditempa ulang. Yang Chen akhirnya berhasil menerobos kultivasi tulang emas tingkat 1. Malam harinya, Yang Chen berlatih pedang di halaman kediamannya. Dan setelah selesai, ia kembali menempa tubuhnya lagi di dalam tungku. Ia memikirkan bahwa itu adalah latihan terakhirnya dan berharap bisa menempa beberapa meridian terakhir.一阶段的筋骨修炼就完成了。 Yang Chen merenungkan, kepala adalah tempat keberadaan jiwa. Jika terjadi kesalahan dalam latihannya, maka itu akan menjadi akhir untuk hidupnya. Yang Chen berusaha bertahan dari rasa sakit yang menerjang sekujur tubuhnya. Dan setelah keluar dari dalam tungku, ia merasa puas dengan hasil latihan kerasnya yang dilakukan selama 1 bulan. Saat ini, kultivasi Yang Chen telah mencapai ranah penempaan tubuh tingkat 5. Ia sangat senang dengan hasil tersebut karena lebih baik dari yang diharapkannya. Namun Kaisar Yu menegurnya, melarang Yang Chen untuk tidak mudah puas. Yang Chen dapat mencapai ranah penempaan tubuh tingkat 5 dalam waktu singkat berkat teknik tulang emas dan efek obat yang luar biasa dari ginseng ro. Yang Chen memutuskan tidak akan mempermasalahkan meski tidak mendapat pujian dari Kaisar Yu. Namun, ia sedikit kesal karena Kaisar Yu mengucapkan kata-kata yang membuat semangatnya turun. Yang Chen mengatakan, walau tidak terlalu puas, ia tetap merasa senang dengan hasil yang telah dicapainya. Kaisar Yu memberitahu, Yang Chen masih harus menempa jalan panjang. Kultivasinya baru menerobos dan baru saja selesai membangun kembali meridian. Ia akan memilihkan 1 resep obat untuk Yang Chen dan menyuruhnya pergi untuk menyiapkan bahan. Yang Chen mengeluh, tidak menyangka dirinya harus membeli banyak bahan obat. Mengingat dirinya tidak memiliki banyak uang, ia berpikir untuk menggunakan koin ungu yang diambilnya dari Yang Xin. Setelah mencatat semua bahan obat yang harus dibelinya, Yang Chen pergi ke pasar ro. Ia merenungkan beberapa bahan obat yang harus dibelinya mungkin tidak tersedia di pasar tersebut. Meski toko keluarga Liu dan keluarga Wang bisa saja memilikinya, ia tetap tidak akan pergi ke sana karena mereka adalah musuh bebuyutan keluarga Yang. Yang Chen berpikir dirinya akan pergi ke pasar ro milik keluarga Zhao. Tetapi sebelum itu, ia memutuskan membeli jubah untuk melakukan penyamaran. Sesampainya di pasar ro kediaman penguasa kota, Yang Chen terkesan dengan kemegahannya. Ia berharap bisa mendapatkan semua bahan obat yang dibutuhkannya. Yang Chen mengeluarkan catatan bahan obat dan memberikannya kepada salah satu pelayan di sana. Ia diminta untuk menunggu, sementara pelayan pergi untuk menyiapkan bahan-bahan yang tertulis di dalam catatan. Beberapa saat kemudian, pelayan tersebut menghampiri Yang Chen, meminta maaf karena mereka tidak memiliki 1 bahan yang diperlukan, yaitu teratai batu. Yang Chen auto bingung, mengingat teratai batu adalah bahan yang sangat penting. Dan meski dirinya mendapatkan bahan-bahan yang lain, tanpa 1 bahan tersebut semuanya tidak akan berguna. Yang Chen berpikir untuk mencarinya di toko lain, tetapi diberitahu bahwa stok teratai batu di seluruh toko yang ada di kota Manggu sudah habis. Pelayan tersebut menjelaskan, teratai batu memerlukan tempat khusus untuk tumbuh.
实在很抱歉，您所需要的药材缺少了一种，整个药方也就没有多大用处了。看来石莲花如今在满古城内应该都已经没有存活。石莲花呀，对于生长环境要求极为苛刻，是大夏王朝为数不多的一个石莲花。Gunung Youyun yang tidak jauh dari kota adalah salah satu tempat yang menghasilkan teratai batu di kerajaan Dacia. Namun sesosok binatang jiwa kuat tiba-tiba muncul di Gunung Youyun, mengambil ahli tempat tersebut, dan tidak ada orang yang berani mendekat. Yang Chen memutuskan mengambil bahan yang dimiliki toko itu, dan membayar 5.000 koin emas dengan 1 keping koin ungu. Setelah mendapatkan kembalian, Yang Chen meninggalkan toko tersebut, dan mempertimbangkan untuk pergi ke Gunung Youyun. Namun ia memutuskan mengunjungi pedagang lokal terlebih dahulu, berharap ada seseorang yang menjual teratai batu. Sesampainya di sana, Yang Chen memperhatikan tempat tersebut yang cukup sepi. Ia bahkan tidak menemukan master rana pembekuan darah, yang membuatnya ragu akan mendapatkan bahan yang dibutuhkannya. Yang Chen kemudian menghampiri salah satu pedagang yang menjual aneka pernak-pernik. Ia sedikit terkejut mengetahui pedagang itu memiliki banyak barang bagus. Yang Chen mengambil sebuah cincin dan gelang hijau yang tampak membuatnya tertarik. Pedagang itu menilai penampilan Yang Chen dan menduganya memiliki banyak uang. Ia memberi harga 3 aksesoris 10.000 koin emas. Yang Chen mengetahui kelicikan pria itu dan menawarkan dengan harga 1.000 koin. Pedagang tersebut mengatakan bahwa semua pernak-pernik yang dijualnya adalah barang antik dan mencoba menaikkan harga. Namun Yang Chen tetap teguh pada harga 1.000 koin emas, yang membuat pedagang tersebut menyerah. 难道是一件宝贝？不会是从墓里挖出来的吧？别走啊！你既然嫌贵，那你开个价吧。别呀，你再加点嘛，4000怎么样？算弄这些东西也不容易啊。1000。 Sesampainya di rumah, Yang Chen memeriksa ketiga benda yang dibelinya dan tidak menemukan keistimewaan dari ketiganya. Ia bingung mengapa dirinya tergoda untuk membeli barang tersebut. Yang Chen memunculkan tungku obat mujarab dan memasukkan ketiga barang ke dalamnya. Kaisar Yu memberitahu bahwa barang yang dibawa Yang Chen adalah harta karun. Ia menjelaskan salah satunya adalah cincin ruang yang dapat menyimpan berbagai barang. Yang Chen mengikuti instruksi Kaisar Yu dan meneteskan darahnya ke atas cincin tersebut. Ia dipindahkan ke ruangan kosong di dalam cincin, tetapi tidak menemukan apapun di sana. Yang Chen mencoba memindahkan beberapa barang yang ada di kamarnya ke dalam sana, dan berpikir jika ke depannya ia harus bepergian, dirinya tidak perlu membawa koper lagi. Di pinggir jalan, Sue ditindas oleh 3 orang gadis dewasa yang menuduhnya pencuri. Ia dipukuli, meskipun sudah menjelaskan bahwa dirinya tidak mengambil jepit rambut tersebut, tetapi menemukannya di kebun. Gadis tersebut mengatakan bahwa dirinya selalu memakai jepit rambut itu dan tidak mungkin terjatuh. Ia tidak percaya dan berniat menampar Sue, namun dihentikan oleh Yang Chen. Mereka pun terkejut dan Yang Chen memarahi ketiga gadis itu karena berbuat kasar pada pelayannya. Gadis yang sebelumnya akan menampar Sue menjelaskan apa yang terjadi dan mengatakan bahwa mereka hanya memberinya pelajaran. Yang Chen percaya pada Sue tidak mungkin mencuri jepit rambut tersebut. Mengetahui bahwa gadis itu juga salah satu pelayan di kediaman Yang, ia curiga dari mana gadis tersebut memiliki jepit rambut yang tampak sangat mahal. Gadis itu mengatakan tuan muda Yang Mingla yang memberikan jepit rambut itu kepadanya. Yang Chen kesal dengan sikap pelayan tersebut, lalu menamparnya. Yang Ming kemudian datang, menegur sikap kasar Yang Chen kepada pelayannya. Ia kemudian menghampiri Yang Chen dan memutuskan untuk menantangnya berduel.
Dan ceritanya pun bersambung di sini. Oke, sekian, terima kasih.